Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham. Di kesempatan video kita kali ini kita akan membahas rekap ulang analisa dari Senin hingga Jumat minggu ini, teman-teman. Jadi setiap mungkin buat minggu depan atau beberapa minggu ke depan kita akan mengadakan rekap analisa, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat perkembangan hasil dari analisa setiap minggunya, teman-teman. Oke, jadi kalau yang udah gabung di OctaEfec, teman-teman mestinya nggak kaget ya dengan pergerakan harga yang baru saja terjadi, karena untuk hari ini, malam ini, pergerakan harga cukup volatil dikarenakan ada news yang cukup high impact, teman-teman. Jadi news di sini adalah NFP, non farm payroll, dan ini cukup tinggi untuk fluktuasi marketnya, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di sini kalau mau cari news, jadi ada banyak sekali, ada euro, ada Swiss franc, terus ada Japan yen juga. Jadi kalau untuk news di sini, jadi untuk setiap kali ada news high impact seperti ini, jadi segala macam pair yang ada hubungannya dengan USD itu akan terpengaruh harganya gitu, akan sangat volatil gitu, teman-teman. Jadi seperti gold, euro USD, GBP USD, USD Swiss franc, USD Japan yen, dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman agak bingung di sini kalau mau cari ekonomi kalendernya, teman-teman bisa pergi ke analis dan pendidikan, dan di sini teman-teman bisa tinggal cari di sini, teman-teman, di analis di kalender ekonomi, teman-teman. Terus untuk jadi di sini cukup lengkap ya, selain ada kalkulator profit, kalkulator trading, dan juga ada market insight-nya juga di sini, teman-teman. Jadi di market insight di sini sudah ada bocoran-bocoran atau udah di spill ya, seperti sinyal, terus analisa teknikal berupa mapping juga seperti ini. Ada juga analisa fundamental juga nih, ada laporan NFP kan menguntungkan kebijakan The Fed menyebabkan volatilitas. Jadi sudah ada pembahasan sebelumnya ya. Jadi sebelum market bergerak sangat volatil ya, 8:30 tadi. Jadi udah ada analisa fundamentalnya sekitar 5 jam yang lalu. Jadi teman-teman bisa simak juga di sini ketika mau trading gitu, teman-teman. Terus di sini ada beberapa sinyal juga, teman-teman. Jadi seperti di euro USD ini ada peluang jual, terus di sini jenis ordernya itu sell limit, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikuti atau bisa dianalisa ulang terlebih dahulu, teman-teman. Terus di sini ada juga mappingnya juga nih, seperti ada BTC. Jadi untuk Okta ini kita bisa trading Bitcoin juga di Sabtu Minggu, jadi 24 jam 7 hari, teman-teman. Jadi kita bisa trading Sabtu Minggu juga di pair crypto seperti Bitcoin, terus Litecoin, Doge, dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, di sini ada GBP USD, USD CAD, XAU USD atau Gold, dan lain sebagainya. Jadi cukup lengkap untuk analisa teknikalnya, teman-teman. Terus kalau untuk depositnya cukup mudah, teman-teman. Seperti biasa ada banyak sekali pilihan seperti virtual account, terus Bitcoin, QRS, terus biasanya sih ada Dana dan UFO, teman-teman. Mungkin dikarenakan hari ini agak ada gangguan atau bisa jadi seperti itu, tapi biasanya ada Dana dan OVO, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau di sini nggak ada, teman-teman bisa gunakan virtual account saja di sini. Jadi tinggal lakukan deposit. Untuk depositnya untuk jumlah minimal cuma 400.000 atau $25 aja, teman-teman. Cukup simpel, teman-teman. Untuk deposit juga cukup cepat, teman-teman. Oke, jadi kita langsung close aja. Kita pergi ke trading view sekarang. Oke, jadi untuk analisa minggu ini, jadi untuk XAU USD itu kita sinyalnya kemarin sell ya di sini ya. Jadi ini tersentuh stop loss, teman-teman, kalau kita perhatikan. Jadi untuk XAU USD kita tersentuh stop loss. Untuk SL-nya itu resikonya itu per 0,01 lotnya itu sekitar $5,86. Jadi di sini kita tersentuh stop loss. Oke, nggak masalah. Jadi ini selalu gunakan resiko 1% dari modal ya. Jadi untuk gold ini kalau kita perhatikan dia memang masih ada potensi untuk menuju kenaikan sampai ke area ini, teman-teman. Oke, jadi agak lumayan cukup dekat dengan area supply, teman-teman. Mungkin kita bisa tunggu terlebih dahulu ketika kalau dia udah sampai ke area supply, mungkin kita bisa
lihat dulu kalau di sini ada konfirmasi untuk bearish atau enggaknya gitu. Nah, seperti ini. Atau kalau langsung tembus seperti ini, kita bisa ambil posisi buy gitu. Oke, jadi kita masih wait and see dulu untuk gold mungkin ke depannya. Terus next kita di US 100 atau Nasdaq ya, atau kalau di Okta itu namanya Nas 100 teman-teman ya. Jadi kalau di sini saya pakai di chartnya TradingView, jadi saya gunakan yang ada US 100. Jadi sama aja untuk US 100 ini harga juga nggak jauh beda, dan selisih harga tidak jauh beda teman-teman, cuman selisih ya 1 atau 0,5 pips aja gitu teman-teman. Jadi harganya cukup sama teman-teman, dan kita baru saja menjemput buy limit cukup mepet ya sama buy limit. Jadi kita sniper entry di sini, jadi zero floating ya teman-teman. Jadi begitu kejemput langsung profit gitu, jadi tidak ada floating loss sama sekali teman-teman, belum mungkin ya. Jadi tapi ini sudah running 1:1 atau 1:2, jadi teman-teman bisa pindahin stop lossnya itu di sini teman-teman. Jadi kalau udah seperti ini, teman-teman bisa pindahin stop lossnya itu di entry gitu. Jadi stop loss di sini fungsinya, kalau kita berbalik arah atau harganya berbalik arah itu kita nggak rugi sama sekali, karena stop lossnya itu berada di entry gitu. Nah, beda dengan kalau stop loss itu berada di bawah sini teman-teman, itu masih loss gitu. Tapi kalau stop lossnya di entry atau di atas entry seperti ini, mungkin kita nggak loss ya teman-teman. Jadi kita nggak akan loss gitu, karena ketika close tersentuh stop loss, kita close, kita masih profit gitu teman-teman. Oh ya, jangan lupa take profit atau TP parsial juga teman-teman. Jadi ini kan udah running 1:2 ya, atau 1:3. Oke, kita coba cek terlebih dahulu 1 banding berapa ini. Ini TP memang agak jauh teman-teman, kita swing soalnya. Oke, tadi udah jalan 1:2 ya, 1:2. Di sini risk and reward rasionya 1:2,48, berarti ya sekitar hampir 1:3 ya. Tapi ini udah 1:2 teman-teman, harusnya udah bisa take profit atau TP parsial gitu teman-teman. Jadi nggak usah nunggu sampai ke TP. Jadi misalkan kalau teman-teman opennya itu 0,04, teman-teman bisa close 0,02 terlebih dahulu ya, amankan sebagian profitnya, terus pindahin stop lossnya di entry seperti ini teman-teman ya. Jadi itu triknya kalau kita mau ikut sinyal di Instagram ya, Instagram gurufreak_id. Itu kan setiap Senin itu ada sinyal, kita share sinyal juga, kita share analisa juga, kita jelaskan juga untuk analisanya di YouTube juga gitu. Jadi teman-teman bisa tunggu mungkin sekitar jam 8 jam 9, teman-teman bisa tunggu di YouTube dan di Instagramnya gurufreak_id teman-teman. Oke, terus next kita di Euro USD. Di Euro USD sendiri ini kena stop loss, tapi ini kita sudah TP parsial ya tentunya ya, karena di sini kita sudah running juga. Nah, ini kita sudah mulai kesentuh itu dari sini. Nah, ini kan harga sudah running profit ya, kita sudah TP parsial, udah 1:2, 1:1, kita udah TP parsial, stop loss sudah pindahin ke entry. Jadi ketika balik arah seperti ini, harga kita tidak loss gitu, karena kita close di area ini teman-teman. Nah, ketika kita close di area ini, kita nggak akan loss karena kita close berada di bawah sell gitu. Beda cerita kalau kita close posisinya itu berada di sini di stop loss. Jadi agak mengecewakan teman-teman ketika berbalik arah terus dia udah langsung profit lagi gini teman-teman. Jadi dia udah jalan sesuai arah, sesuai analisa gitu. Jadi dia cukup mengecewakan untuk Euro USD nya, walaupun analisanya udah bener, tapi kita entry-nya itu kurang tepat aja gitu. Untuk analisa udah bener, cuman entry-nya kurang tepat aja gitu.
Jadi mungkin next kita bisa ya perbaiki lagi untuk kedepannya. Kita next ke USD Swiss franc. USD Swiss franc, dan di sini harga sudah sesuai mapping ya, sesuai arahan ya. Tetapi di sini kita miss 2 kali teman-teman ternyata. Kalau lihat di video sebelumnya, di video di Senin kemarin, kita analisa itu dia akan kembali turun terus naik seperti ini. Habis itu turun lagi gitu. Nah, ini udah bener ini teman-teman ya. Udah bener, tetapi di sini dia tidak kembali ke area buy limit nih. Jadi bener dia turun dulu, tetapi dia nggak balik ke area buy limitnya. Ini pertama kita miss. Terus yang baru saja, nah ini baru saja terjadi, kita, waduh mepet banget sih ini. Jadi cukup mepet ya teman-teman ya, nyaris kena sell limit. Ini selisih 94089 dan 94103, berarti selisih 2 pips aja teman-teman. Waduh sayang sekali. Jadi next mungkin ini bisa kita tunggu aja karena expirednya masih panjang. Expired sampai 16 Januari untuk sell limitnya. Ini sell limitnya kalau nggak salah nggak saya cantumkan ke sinyal ya teman-teman ya. Jadi ini berupa mapping aja. Kita coba cek untuk kemarin ya, kemarin itu buy limit aja. Kemarin itu buy limit untuk yang ini belum saya post untuk di Instagramnya. Mungkin ini bisa kita post ulang teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang lihat dari video sebelumnya, teman-teman mungkin bisa ikutan pasang sell limit juga di sini teman-teman. Jadi teman bisa ikutan pasang sell limit di sini ketika teman-teman lihat di video sebelumnya gitu. Tetapi kalau yang cuman lihat di Instagram mungkin kelewat ya kalau yang ini ya. Tapi yang jelas di sini dia belum menyentuh area sell limit kita gitu. Mungkin di Senin kemarin, Senin besok mungkin saya akan post untuk pasang posisi sell di USD Swiss franc. Nah ini kita bisa tinggal cari area-area posisinya yang mungkin bisa kita ambil posisi sell besok gitu. Oke, dan ini kita bisa coba tandai-tandai terlebih dahulu. Nah di sini kan ada indikasi calon-calon order block ya di sini ya. Ini kita tandai dulu aja. Mungkin besok akan kembali lagi ke area ini. Ke area ini lalu melanjutkan penurunan. Oke, terus next kita ke USD Japan Yen. Di USD Japan Yen, nah ini di USD Japan Yen coret-coretannya masih ada di video sebelumnya ya. Jadi bener ya ini ya, jadi nggak dibuat setelah video, tetapi coret-coretannya ini sudah ada atau sudah dibuat saat video kemarin ya, video Senin kemarin teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek sendiri di video Senin kemarin, Senin tanggal 2 teman-teman. Tanggal 2 ya? Ya tanggal 2, Senin tanggal 2 kemarin. Ini saya coret-coret saat kita upload gitu. Oke, jadi untuk coret-coretannya ini udah bener teman-teman. Jadi dia analisanya udah bener, dia turun, dia break di sini ya, kemudian dia naik ya. Tetapi di sini dia belum mencapai area sell limit kita ya, sayang sekali. Ini dia udah bagus banget, tapi dia nggak sampai ke area atas. Nah di sini ini jangan terkecoh ya teman-teman ya, walaupun di sini ada order block. Dia udah respect sama order block, dia turun ya di sini ya. Ini kita hapus aja mungkin biar lebih enak lihatnya. Ya ini jangan terkecoh ya sama order block yang di sini, karena bisa jadi ini jadi area inducement atau equal high ya teman-teman. Nah ini kita tandai dulu equal high ya. Jadi ini ada equal high-nya. Jadi kemungkinan besok ya ada potensi dia bakal balik arah seperti ini, baru melanjutkan penurunan. Jadi dia tembus dulu di sini, breakout dulu di sini, dia break area ini dulu, masuk area order block di sebelah sini, baru melanjutkan penurunan. Nah, jadi untuk USD Japan Yen jangan terkecoh kalau dia sekarang udah turun.
Nah, karena di sini dia belum ada konfirmasi cukup jelas teman-teman. Kalau kita perhatikan di time frame H1-nya, H1-nya juga belum. H1-nya belum ya teman-teman ya. Ini masih minor ya. Kecuali kalau dia udah benar-benar break di sini. Break candle seperti di H4 juga break candle. Mungkin kita bisa ambil posisi sell. Oke, next kita ke GBP Japan Yen. Nah, di GBP Japan Yen dia masih jauh, masih cukup jauh teman-teman. Mungkin ini bisa diralat, ini agak terlalu jauh, agak terlalu lebay juga untuk ambil posisi sell di sini. Mungkin besok kita coba turunkan di area ini. Ini kan ada area kedua ya. Jadi di area fair value gap di sini ya, ada area kedua di sini teman-teman. Nah, mungkin besok kita turunkan di area kedua ini untuk ambil posisi sell di GBP Japan Yen. Jadi untuk GBP Japan Yen, USD Japan Yen itu analisisnya cukup mudah, nggak jauh-jauh beda. Dia ada konfirmasi codes, breakout structure. Untuk USD Japan Yen juga sama, ada konfirmasi codes, breakout structure gitu. Jadi cukup simple sebenarnya untuk USD Japan Yen, GBP Japan Yen. Untuk analisanya tuh cukup sama ya teman-teman, nggak jauh beda seperti Euro USD atau GBP USD gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari video kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar. Pertahankan risk manajemennya karena itulah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So ikuti terus analisa sinyal forex di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.